Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Danto Fitria. Saya dari kelas PAI 2C. Saya di sini akan mengerjakan UAS Ulumul Quran. Saya di sini akan menjelaskan tentang Ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait Al-Quran melalui dari sejarah turunnya, pengumpulan, penulisan, qiraat hingga tafsirnya. Secara sederhana, Ulumul Quran adalah kumpulan ilmu-ilmu yang membantu memahami Al-Quran secara lebih dalam dan komprehensif. Dan di sini juga ada definisi Ulumul Quran. Secara etimologi, Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu ulumul, bentuk jamak dari ilmu yang berarti ilmu atau pengetahuan, dan Al-Quran. Secara terminologi, Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas sebagai aspek Al-Quran, termasuk sejarah turunnya, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu tafsir, dan nasakh masakah, ayat yang dihapus dan dihapuskan, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan Ulumul Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Ulumul Quran melalui berkembang sejak masa Nabi, ketika beliau menerima wahyu dan menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat mempelajari, menghafal Al-Quran serta memahami maknanya. Dan pada masa sahabat, para sahabat memiliki perhatian besar dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Mereka melakukan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan pembukaan dalam suatu mushaf pada masa Utsman bin Affan. Pada masa tabi'in, para tabi'in melanjutkan usaha para sahabat dalam memahami dan mengerjakan Al-Quran. Mereka melalui membagikan berbagai cabang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu tafsir dan qiraat. Dan ada juga masa kodifikasi. Pada masa itu, Ulumul Quran melalui disusun secara sistematis dan dibukukan ulama-ulama seperti Jalaluddin Asyuyuti dan Al-Jaksai yang menulis kitab-kitab monumental tentang Ulumul Quran. Dan yang kedua, ada nuzul Quran, adalah peristiwa yang diturunkannya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kodifikasi Al-Quran adalah proses pengumpulan dan pembukaan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan tersebut. Nuzul Quran terjadi pada malam 17 Ramadan, dan peringatannya menjadi momen penting dalam sejarah Islam. Kodifikasi Al-Quran dilakukan untuk menjaga keaslian dan keutuhan Al-Quran serta memudahkan penyebarannya nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Dan pengertian nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Periode Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, terbagi dalam dua periode. Periode Mekah atau sebelum hijrah, dan periode Madinah setelah hijrah. Dan waktu peristiwa nuzulul Quran diperingati pada malam 17 Ramadan, dan hukum nuzul Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam serta menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Pengertian kodifikasi Al-Quran adalah proses pengumpulan, penyusunan, dan pembukaan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Dan tujuan kodifikasi untuk menjaga keaslian dan keutuhan
Al-Quran serta memudahkan umat Islam dalam membaca, mempelajari, dan menghafalnya. Dan proses kodifikasi Al-Quran dilakukan secara bertahap, dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat setelah beliau wafat. Dan di era khalifah, pada masa Khalifah Abu Bakar, dilakukan pengumpulannya ayat-ayat Al-Quran sebelum tertulis pada berbagai media. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan penyalinan Al-Quran dalam satu mushaf standar untuk disebarkan ke berbagai wilayah. Dan ketiga, tentang munasabah dan ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan keterkaitan antara ayat-ayat Al-Quran, baik dalam suatu surah maupun antar surah. Ilmu ini bertujuan untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam dan melihat keterkaitan antar berbagai-bagainya, sehingga Al-Quran terlihat sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling. Lanjut ke definisi munasabah. Secara etimologi, munasabah berarti kedekatan atau hubungan dalam konteks ulumul Quran. Munasabah mengacu pada studi tentang hubungan atau korelasi antara ayat-ayat Al-Quran, baik dalam suatu surah maupun antar surah. Dan tujuan munasabah membantu memahami Al-Quran secara keterkaitan antar ayat dan surah. Lanjut ke jenis-jenis munasabah. Munasabah dalam satu surah menghubungkan antar ayat dalam suatu surah. Misalnya hubungan antar awal surah dengan akhir surah, yang hubung antara satu ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Munasabah antar surah mencari hubungan antar surah. Misalnya hubungan antar surah, suatu surah yang awal surah berikutnya, atau hubungan antar tema satu surah dan satu lainnya. Lanjut ke contoh munasabah. Hubungan antar surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Al-Fatihah mengajarkan tentang tauhid yang menjadi dasar bagi ajaran-ajaran dalam surah Al-Baqarah. Hubung antar ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5 berbicara tentang orang-orang beriman, ayat 6 atau 7 tentang orang kafir, dan ayat 8-20 tentang orang munafik, menunjukkan perbedaan sikap manusia terhadap Allah. Ulama yang membahas munasabah, beberapa ulama yang membahas ilmu munasabah, antara lain Imam Asy'uti, Az-Zakasi, dan Ibnu Arabi. Dengan memahami ilmu munasabah, seorang muslim dapat menggali lebih dalam makna dan hikmahnya yang terkadang dalam Al-Quran. Sementara mansukh adalah hukum syariat yang dihapus atau diganti tersebut. Hukum nasakh meliputi adanya dalil yang menghapus, nasikh dalil yang dihapus, mansukh yang orang yang dibebani hukum. Mukhalaf syariat nasakh adalah adanya dalil yang menghapus, nasikh yang datang kemudian dan memiliki kedudukan yang sama atau lebih kuat dari dalil yang dihapus. Mansukh hukum nasikh dalil syariat Al-Quran atau hadis, dan mansukh hukum syar'i yang dihapus atau diganti oleh nasikh. Mansukh anhu orang-orang yang dibebani hukum yang mukhalaf, orang yang sudah balik dan berakal. Dan pernyataan nasakh, pernyataan yang menunjukkan adanya
pembatalan hukum yang telah ada. Lanjut ke syarat naskh. Adanya nasikh dan mansukh, tidak mungkin terjadi mansakh tanpa adanya kedua unsur ini. Dan kedua, nasikh datang kemudian, dalil yang menghapus nasikh harus turun setelah dalil yang dihapus mansukh. Dan yang terakhir, ada nasikh memiliki kedudukan yang sama atau lebih kuat. Dalil yang menghapus harus memiliki kedudukan yang sama atau lebih kuat dari dalil yang dihapus. Dan nasikh dan mansukh berupa dalil syar'i, nasikh dan mansukh untuk berupa naskh Al-Qur'an atau hadis. Adanya pertentangan, harus ada pertentangan yang jelas antar dalil yang menghapus nasikh dan dalil yang dihapus mansukh. Tidak ada batasan waktu. Hukum yang dihapus tidak dibatas oleh waktu tertentu. Tidak berlaku untuk pokok ajaran nasikh, tidak berlaku untuk pokok-pokok ajaran agama seperti akidah, ibadah, pokok dan akhlak mulia. Lanjut ke muhkam dan mutasyabih adalah dua kategori ayat dalam Al-Quran yang dibedakan berdasarkan kejelasan maknanya. Muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya jelas dan tidak ambigu, sedangkan mutasabih adalah ayat-ayat yang maknanya samar dan membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Secara bahasa, muhkam berarti sesuatu yang dikuatkan, disempurnakan atau jelas. Dalam konteks Al-Quran, hukum menunjuk pada ayat-ayat maknanya sudah jelas dan tidak melibatkan keraguan. Ayat-ayat muhkam biasanya berisi hukum-hukum syariat, perintah, larangan, setiap prinsip-prinsip dasar akidah dan etika. Contoh, ayat muhkam adalah perintah untuk mendirikan salat, zakat, atau larangan berzina. Mutasabih, secara bahasa mutasabih berarti sesuatu yang serupa atau mirip. Dalam konteks Al-Quran, mutasabih merujuk pada ayat-ayat yang maknanya samar, tidak jelas, atau mengandung beberapa kemungkinan arti. Ayat-ayat mutasabih seringkali berkaitan dengan hal-hal gaib seperti sifat-sifat Allah, hari kiamat, atau hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah. Contoh, ayat mutasyabih adalah ayat yang menyebutkan tangan Allah atau huruf-huruf muqta'ah di awal beberapa surat. Lanjut ke yang poin qiraat. Qiraat adalah berbagai cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda, yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur periwayatan yang sahih. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengucapkan Al-Quran sesuai dengan berbagai riwayat yang sampai kepada Nabi secara sederhana. Qiraat bisa diartikan sebagai mazhab atau aliran dalam membaca Al-Quran. Perbedaan qiraat ini mengucap perbedaan dalam penghafal huruf, harakat, tanda baca, dan beberapa aspek lain yang terdapat dalam bacaan Al-Quran. Menjaga
keaslian Al-Quran. Qiraat membantu memastikan keaslian membaca Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Memahami makna Al-Quran, memahami berbagai qiraat terdapat memperkaya pemahaman terhadap makna ayat-ayat Al-Quran dan memudahkan pembelajaran. Qiraat memudahkan umat Islam khususnya yang berasal dari berbagai suku dengan dialek dan berbeda dalam membaca dan memahami Al-Quran. Lanjut ke ijal Al-Quran, mengacu pada Al-Quran, kitab suci agama Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran bukan hanya sekadar bacaan, tetapi juga pedoman hidup berbagai umat Islam. Berisi juga pedoman hidup bagi umat Islam, berisi petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat. Lanjut ke ilmu tafsir, adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari makna dalam interpretasi, memahami kandungan Al-Quran secara mendalam, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, dan mengambil pembelajaran libra atau diaplikasikan dalam kehidupan. Pengertian ilmu tafsir secara bahasa. Tafsir berarti menjelaskan dan menyingkap atau menerangkan. Secara istilah ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan Al-Quran, hukumnya, dan menerangkan hikmah-hikmahnya yang terkadang di dalamnya. Ilmu tafsir berfokus pada firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.